Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar terkait dengan materi uji hipotesis komparatif. Apa itu uji hipotesis komparatif? Hipotesis komparatif itu merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada suatu sampel yang berbeda. Perlu digarisbawahi, berbeda. Nah, berarti nanti jika kita akan menguji hipotesis komparatif, kita harus mempunyai dua hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah H0 atau hipotesis yang kita uji. Kemudian yang satunya adalah HI atau HA, hipotesis alternatif. Nah, di sini ada contoh dari hipotesis yang kita uji atau H0. Nah, di sini ada dua contoh dari H0. Yang pertama, tidak ada perbedaan kemampuan memahami konsep matematika antara lulusan pondok pesantren X dengan lulusan SMA X. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, hipotesis yang kita uji adalah H0 yang berbunyi tidak ada perbedaan. Nah, berarti HI atau HA-nya adalah ada perbedaan kemampuan memahami konsep matematika antara lulusan pondok pesantren X dengan lulusan SMA X, seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kedua daerah terhadap pemilihan calon gubernur Joko Widodo. Nah, berarti di sini hipotesis yang kita uji adalah tidak terdapat perbedaan. Nah, untuk HI atau HA, hipotesis alternatifnya berarti ada perbedaan yang nyata antara kedua daerah terhadap pemilihan calon gubernur Joko Widodo, seperti itu. Kemudian untuk menguji hipotesis rata-rata yang menyatakan hipotesis komparatif di sini ada dua cara, dengan uji dua pihak atau two-tail. Berarti kalau ada di kurva normal yang sudah kita pelajari kan seperti genta atau lonceng. Nah, ujung-ujungnya itu disebut tail atau pihak. Jadi kalau uji dua pihak berarti yang kita uji adalah kedua ujung-ujungnya. Kemudian untuk uji satu pihak berarti hanya satu pihak saja, pihak kiri atau pihak kanan, seperti itu. Nah, untuk uji dua pihak di sini hipotesis yang kita uji atau H0-nya berarti rata-ratanya sama dengan rata-rata yang kita uji, atau bisa disimpulkan mu sama dengan mu 0. Kalau HI atau HA alternatif berarti mu tidak sama dengan mu 0, seperti itu. Selanjutnya, kalau satu pihak itu bisa H0-nya mu sama dengan mu 0, HI-nya atau HA-nya mu lebih dari mu 0, yang satunya adalah yang bawah mu kurang dari mu 0, seperti itu. Nah, kita sepakati untuk materi statistik kali ini kita menggunakan uji dua pihak. Nah, contoh yang ada di atas, kedua contoh di atas menyatakan tidak ada perbedaan, tidak terdapat perbedaan, berarti artinya kita menguji hipotesis komparatif secara dua pihak, seperti itu. Nah, bagaimana jika kita menggunakan
uji satu pihak. Nah, di sini ada contohnya. Untuk yang pertama, disiplin kerja pegawai swasta lebih kecil atau sama dengan pegawai negeri. Nah, di sini kan ada tanda lebih kecil sama dengan seperti itu. Maka di sini yang diuji adalah satu pihak. Nah, satu pihak yang mana? Satu pihak yang ada di sebelah sisi kanan. Seperti itu. Untuk yang contoh yang kedua, prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih besar atau sama dengan siswa SMA yang masuk pagi hari. Nah, berarti di sini hipotesis nolnya berarti lebih dari sama dengan. Nah, maka termasuk uji satu pihak, yaitu pihak kiri, karena lebih dari sama dengan. Kalau tadi kurang dari sama dengan berarti uji satu pihaknya sebelah kanan. Nah, jika bunyinya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dan yang tidak, nah berarti kan tidak terdapat perbedaan. Berarti menggunakan uji dua pihak sama dengan, atau alternatifnya adalah tidak sama dengan, seperti itu. Nah, karena kita sepakati untuk uji hipotesis kali ini menggunakan uji dua pihak, maka bunyi hipotesis kita adalah tidak terdapat perbedaan. Untuk hipotesis nolnya, berarti hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan uji hipotesis komparasi tersebut? Kita menggunakan t-test atau uji T dengan rumus seperti itu yang sudah tampak di sana. Nah, di sana ada X1 bar dikurangi X2 bar. Artinya rata-rata dari data pertama dikurangi rata-rata data kedua dibagi akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikurangi 2R kali S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Nah, di sana S maksudnya adalah simpangan bakunya. Jadi harus mencari rata-rata dan simpangan baku untuk menghitung t-test. Baru bisa dicari atau dihitung. Kemudian untuk N1, N itu merupakan jumlah responden atau jumlah datanya itu berapa. Nah, N2 berarti yang data kedua. S2 juga demikian, S2 berarti simpangan baku data kedua. Kemudian di sana ada R. R itu merupakan koefisien korelasi. Karena kita menggunakan uji hipotesis korelasi, berarti R-nya kita gunakan rumus jumlah X1 dikali X2 per akar jumlah X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Nah, bagaimana ini maksudnya? Berarti masing-masing data itu kita kalikan. Misalkan ada data X1 terus kemudian X2, kita kalikan masing-masing. X1 nya berapa dikali X2, X1 berapa dikali X2, begitu seterusnya, baru kita jumlahkan. Kemudian untuk jumlah X1 kuadrat X2 kuadrat juga sama, berarti X1 nya harus dikuadratkan terlebih dahulu, X2 nya harus dikuadratkan terlebih dahulu, baru dikalikan dan dijumlah. Seperti itu seterusnya. Nah, nanti baru dimasukkan rumus koefisien korelasi tersebut.
Nah, untuk menentukan T-tabel bagaimana? Tadi menghitung T-test dengan perhitungan kalian. Nah, sekarang kita harus mencocokkan dengan T-tabel untuk dapat menyimpulkan hipotesis tersebut diterima ataupun tidak. Nah, untuk istilah DF pada T-tabel maksudnya adalah jumlah dari responden itu, jumlah datanya dikurangi 1. Kemudian tingkat kepercayaan probabilitasnya, misalkan kalau 5% berarti kita ambil yang 0,05, kalau 10% berarti 0,1 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara melihat dari T-tabel tersebut? Seperti ini. Tadi misalkan saya punya responden 30 untuk X1, X2-nya juga sama 30. Soalnya kita membandingkan, jadinya harus sama jumlahnya. Nah, setelah itu, setelah jumlah data saya masing-masing 30, berarti kan N saya 30 dikurangi 1. Nah, berarti 29. Jadi untuk DF-nya saya ambil yang 29, paling sebelah kiri. Kemudian misalkan probabilitas saya 5%, berarti 0,05. Nah, di sana ada one tail dan two tail. Kesepakatan kita pakai two tail, sehingga kita ambil 0,05. Kita tarik garis 0,05 untuk two tail dan 29 untuk responden. Ternyata jumlah dari T-tabelnya adalah 2,045. Nah, misalkan kita melakukan perhitungan dan ternyata misalkan T hitung kita 0,15, berarti kan kurang dari 2,045, sehingga keputusannya adalah H0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan. Nah, kemudian jika misalkan T hitungnya lebih dari T-tabel bagaimana? Berarti yang diterima adalah H alternatifnya. Berarti bunyinya ada perbedaan. Nah, maka dari itu nanti kalian harus cermat, harus teliti di perhitungan T-testnya. Seperti itu. Baiklah, saya kira cukup. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.